Selamat sore, Bapak Ibu Guru semua. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Salam Nusantara. Rahayu untuk kita semua. Senang sekali di sore hari ini kita dapat berjumpa dalam suasana yang sangat penuh semangat dan bahagia. Baik, sebelum kita melanjutkan pada materi kita, ada baiknya kita saling berkenalan dulu agar nanti proses kita, sesi kita dalam melakukan training hari ini dapat lebih akrab, lebih nyaman. Oleh karena itu, saya ingin Bapak Ibu semua memperkenalkan diri. Cara berkenalannya adalah seperti berikut, yaitu perkenalan akan dimulai dari saya sendiri, kemudian saya selanjutnya akan dilanjutkan oleh seseorang yang saya inginkan untuk berkenalan, dan setelah orang tersebut dari Bapak Ibu Guru salah satunya bergantian akan meminta salah satu peserta lain untuk memperkenalkan diri juga. Demikian seterusnya sampai semua peserta dapat mengenalkan diri. Hal ini juga saya lakukan agar kita dapat mengecek mic kita masing-masing apakah sudah berfungsi dengan baik dan nyaman selama kita akan mengikuti sesi training sore. Baik, saya akan mulai dari saya terlebih dahulu untuk kenalkan diri. Nama saya Gung Asri, saya adalah seorang guru KUT dan hari ini akan mendampingi Bapak Ibu sekalian pada materi pertama kelas guru KUT esensial. Baik, selanjutnya saya akan minta Bapak Anton untuk memperkenalkan diri. Silahkan, Pak Anton, semoga berkenan. Baik, wow, ternyata saya baru tahu ya, Pak Anton ini berasal dari Sulawesi Selatan. Wah, baik, terima kasih Pak Anton atas kehadirannya hari ini. Silahkan Pak Anton menunjuk peserta selanjutnya. Baik, terima kasih Ibu Ani. Wow, ternyata Ibu Ani ini berasal dari Sumatera ya. Wah, ternyata ada dari Sulawesi, ada dari Sumatera, ternyata ada dari berbagai daerah ya di Indonesia. Dan senang sekali hari ini Bapak Ibu semua sudah memperkenalkan diri. Dan saya jadi merasa sangat semangat ya melihat kehadiran Bapak Ibu semua dengan semangat mengikuti kelas pertama ini. Semua sudah siap melakukan training hari ini? Baik, bagi yang sudah siap, silahkan angkat kedua tangannya seperti ini. Wow, terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Namun saya perhatikan masih ada dua orang yang belum mengangkat tangan. Bapak Yohanes, apakah ada kendala Bapak Yohanes? Oh, baiklah. Bapak Yohanes masih ini ya, gangguan signalnya. Oke. Semoga nanti selama sesi ini signal Bapak dapat berjalan dengan bagus ya situasinya sehingga Bapak bisa mengikuti sesi ini dengan sangat baik. Semoga bisa diajak bersahabat ya Pak ya. Baik. Ibu Linda, bagaimana? Apakah ada kendala Ibu Linda? Oh, begitu. Jadi Ibu Linda sedang mengikuti 2 kursus hari ini? Apakah itu memungkinkan, Bu? Oh, jadi ada 2 training. Yang pertama training berkurs esensial dan juga tentang kurikulum ya, Bu. Oh,
Ibu akan memilih yang mana yang lebih diprioritaskan? Jadi Ibu akan memilih kursus guru coach, begitu? Apakah training yang satunya lagi tidak akan terganggu? Oh, ternyata itu hanya formalitas, jadi Ibu akan bersungguh-sungguh dan fokus untuk mengikuti kursus guru coach Indonesia Emas Esensial yang pertama ini. Wow, terima kasih Ibu atas semangat dan kesediaannya. Semoga Ibu dapat mengikutinya dengan lancar. Baik, karena semua peserta sudah siap, training ini mungkin ada gangguan signal ya. Saya akan menyampaikan materi tentang model komunikasi NLP, dan di akhir daripada sesi ini saya akan menyampaikan mengapa mempelajari komunikasi atau model komunikasi NLP ini sangat penting, sehingga Bapak Ibu perlu untuk memfokuskan diri dengan segala usaha dan semangatnya untuk memahami materi ini, karena materi ini sangat penting. Karena saya menggunakan slide PowerPoint untuk mempermudah kita belajar bersama. Apakah ini oke untuk Bapak Ibu semua? Terima kasih. Materi yang pertama dari guru coach esensial pada hari ini adalah model komunikasi NLP. Sebelum saya lanjutkan pada penjelasan lebih jauh, saya ingin mengetahui apa kira-kira yang Bapak Ibu guru inginkan atau ingin capai setelah kita nanti berdiskusi dan membahas apa itu model komunikasi NLP. Silahkan Bapak Ibu menuliskan harapan-harapan Bapak Ibu pada kolom chat. Baik, terima kasih Ibu Novi sudah menuliskannya, bahwa dengan mempelajari model komunikasi NLP, Ibu berharap nantinya Ibu dapat berkomunikasi dengan lebih baik. Wow, harapannya luar biasa ya. Yang kedua, sudah ada Pak Yohanes. Jadi dengan di akhir dari materi ini, Pak Yohanes ingin dapat memahami orang lain dengan lebih baik. Wow, sungguh luar biasa ya. Wah, melihat jawaban-jawaban dari Bapak Ibu guru semua, saya merasa sungguh bersemangat ya. Semoga nanti setelah Bapak Ibu mendengarkan, memahami tentang apa itu model komunikasi NLP, maka tujuan-tujuan atau harapan-harapan tadi dapat tercapai. Nah, Bapak Ibu, nanti bila ketika saya menjelaskan, Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau diklarifikasi, silahkan langsung saja ya, tanpa menunggu sesi tanya jawab. Baik. Nah, materi hari ini adalah model komunikasi NLP. Nah, apakah itu model? Nah, menurut Wikipedia Free Encyclopedia, model adalah informasi yang menggambarkan dan mewakili sesuatu, seseorang, atau sistem. Nah, yang dimaksud dengan model. Apakah komunikasi itu? Jadi, komunikasi itu adalah sebuah pesan yang dikirimkan oleh pemberi pesan kepada penerima pesan
berupa yang diterima berupa kesan. Demikian juga nanti akan kembali sang penerima pesan tadi akan memberikan pesan kepada sang penerima pesan yang diterima sebagai kesan. Komunikasi adalah terjadinya timbal balik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Itulah yang disebut dengan komunikasi. Nah, apakah yang dimaksud dengan NLP? NLP itu adalah singkatan dari Neuro Linguistic Programming. Istilah ini dipopulerkan oleh dua tokoh ini, yaitu Richard Bandler dan John Grinder pada tahun 75. Nah, NLP itu terdiri dari 3 kata, yaitu neuro. Yang pertama adalah neuro. Neuro itu sendiri merupakan sistem neurologi, yaitu mind and body, artinya adalah jiwa dan raga, yang menyimpan, memproses, mengatur pengalaman berdasarkan informasi dari panca indera kita atau sense dan indria kita atau yang lebih dikenal dengan internal representation. Sedangkan linguistik, istilah populernya adalah bahasa. Bahasa merupakan pasangan simbol dan arti yang diberikan atas informasi dari indera mata, yang disebut dengan visual, indera telinga atau auditory, indera peraba, kinestetis, indera pengecap kita atau lidah, gustatory, indera penciuman kita atau olfaktori, dan indera bahasa atau auditory kita yang berupa logika, teori, asosiasi, kategori, serta evaluasi. Sedangkan programming itu berupa atau program merupakan urutan dan cara manusia berstrategi dan menanggapi kenyataan untuk mencapai tujuan dengan cara berkomunikasi baik dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Baik, Bapak Ibu Guru, apakah sudah jelas? Baik, terima kasih. Baik, saya akan lanjutkan. Nah, sekarang apakah itu model komunikasi NLP? Jadi model komunikasi NLP itu adalah sebuah model yang menggambarkan dan mewakili sebuah proses internal manusia dalam mengindra kenyataan, memprosesnya, dan kemudian menanggapi. Nah, model komunikasi NLP ini disajikan dalam bentuk diagram. Cara membacanya atau cara membaca diagram ini berawal dari sebelah kanan. Nah, di paling kanan dari diagram ini adalah stimulus. Stimulus yang dilambangkan dengan V1, A1, K1, O1, dan G1. Apakah itu? Jadi stimulus ini akan diindra oleh panca indera kita, baik itu visual oleh mata kita, auditory oleh pendengar, indera pendengar, kinestetis oleh seluruh tubuh kita, olfaktori oleh indera pembau kita, kemudian gustatory oleh indera pengecap kita. Nah, setelah informasi ini melalui penginderaan, maka akan masuk lebih dalam dan
melalui sebuah filter. Jadi, filter dalam pikiran manusia itu ada 3. Yang pertama adalah filter hapus. Jadi pada filter hapus ini, pikiran kita akan menghapus informasi-informasi yang dianggap tidak penting. Yang kedua adalah filter generalisasi atau filter yang membuat pikiran kita mengelompokkan informasi-informasi tertentu. Kemudian yang ketiga adalah filter distorsi. Filter distorsi ini adalah filter yang kadang membuat kita berpersepsi atau menerima sesuatu berbeda dari fakta atau kenyataannya. Nah, setelah informasi ini melalui filter, maka akan masuk lagi lebih dalam yang disebut ke dalam internal representation atau penginderaan yang kedua, yaitu visual yang kedua, A2, K2, O2, dan G2 yang merupakan berasal dari pengetahuan, pemahaman, serta pemaknaan kita terhadap sebuah informasi. Dari sini maka akan membentuk sebuah state. State itu sendiri merupakan dikenal dengan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya yaitu suasana atau mood atau PRUL. PRUL itu adalah singkatan dari pikiran, perasaan, ucapan, serta laku atau tindakan. Nah, kata suasana ini berbeda dengan arti kata suasana. Kalau suasana adalah sesuatu yang terjadi di luar diri kita. Misalnya suasananya ramai, suasananya tenang, dan sesuatu yang di luar diri kita. Sedangkan suasana itu yang terjadi atau state dalam bahasa Inggrisnya adalah sesuatu yang terjadi di dalam diri kita. Bisa saja suasana di luar sedang gaduh, namun kita di dalam diri kita tetap bisa fokus. Jadi suasana itu ada di dalam diri kita. Dari state ini akan melahirkan 2. Jika dengan tanda panah ke atas ini akan menghasilkan reflexivity atau perenungan. Dari perenungan itu kita akan mengkategorikan, kita akan mengevaluasi suatu informasi, kemudian kita juga akan mengasosiasikan sebuah informasi. Nah, ini bisa kembali lagi membentuk state. Dari state juga bisa, jika panah yang ke bawah ini akan menghasilkan fisiologi. Jadi fisiologi itu berupa bahasa tubuh, juga metabolisme, kemudian juga psikosomatik. Jadi dari state ini bisa juga kembali menghasilkan sebuah fisiologi atau ini karena panahnya bolak-balik artinya bisa kembali lagi ke state. Nah, dari state itu sendiri juga menghasilkan sebuah respon. Respon bagaimana kita berpersepsi, bagaimana kita beremosi, bagaimana juga kita berkomunikasi, serta beraksi terhadap sebuah informasi. Nah, demikianlah diagram dari komunikasi NLP. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada yang belum jelas? Baik, terima kasih. Kalau memang silahkan berikan respon Bapak Ibu. Jika memang ada hal-hal yang masih belum jelas, masih perlu diklarifikasi atau ditanyakan. Baik, jika tidak ada, saya akan melanjutkan.
Nah, mengapa model komunikasi NLP ini penting untuk kita pelajari? Nah, karena kita tidak bisa tidak berkomunikasi, itu kata Michael Hong. Jadi, di mana saja, kapan saja, baik di rumah maupun Bapak Ibu sedang berada di sekolah atau nanti sebagai coach Bapak Ibu berjumpa dengan klien, pasti kita akan melakukan komunikasi. Nah, oleh karena itu kita perlu untuk mempelajari salah satu model dari komunikasi, yaitu model komunikasi ini. Nah, karena seperti istilah berikut, the meaning of communication is the response. Jadi makna dari sebuah komunikasi adalah bagaimana respon yang Anda akan terima atau peroleh. Karena setiap kita berkomunikasi, kita tidak bisa menebak apa dan bagaimana respon setiap orang terhadap apa yang kita sampaikan atau kita informasikan. Bisa saja respon itu sesuai dengan yang kita harapkan atau bisa saja berbeda dengan yang kita harapkan. Oleh karena itu, belajar untuk atau cara berkomunikasi itu sangat penting. Nah, yes, we are a great responder. Ya, kita adalah seseorang yang sangat pandai untuk merespon, sangat cepat untuk merespon. Jadi, merespon segala sesuatu baik bersifat sensitif ataupun apa saja kita akan cepat untuk merespon. Seperti demikian. Maka dengan mengetahui salah satu model cara berkomunikasi itu dengan model komunikasi NLP, kita bisa memahami orang lain dan juga diri kita sehingga kita bisa berkomunikasi dengan lebih baik lagi. Demikianlah materi hari ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberi manfaat untuk Bapak Ibu guru semua. Dan saya sangat bangga, sangat bahagia atas perhatian, atas fokus dan diskusi, serta pertanyaan-pertanyaan yang memperkaya kita semua. Baik, sampai jumpa pada materi selanjutnya. Salam sehat, salam berbahagia. Selamat sore Bapak Ibu semua. Om Santi, Santi, Santi.